Happy couple, selamat tahun baru dan selamat jumpa dalam acara pernikahan bahagia dalam format yang baru di tahun 2022 ini. Salah satu prinsip dalam komunikasi yang sehat dengan pasangan adalah berkata terbuka dan jujur. Tetapi ketika yang hendak disampaikan itu potensial menyakiti pasangan atau membuat ia kesal atau sangat kecewa, perlu kita sadari bahwa memang ada hal-hal dalam hidup ini yang lebih baik untuk tidak kita sampaikan atau dibiarkan tak diungkapkan kepada pasangan. Nah, supaya dapat memutuskan hal apa saja yang sebaiknya tidak perlu diungkapkan secara terbuka kepada pasangan, Anda perlu mempertimbangkan dua hal berikut ini. Yang pertama, apakah bila hal ini akan Anda sampaikan kepada pasangan Anda, dia akan atau relasi Anda akan semakin kuat atau sebaliknya tidak. Yang kedua, apakah hal yang mungkin menyakiti ini akan membuat pasangan Anda akan semakin bertumbuh atau malah down? Kalau jawaban atas dua pertanyaan ini adalah tidak, artinya hal yang hendak disampaikan ini tidak membuat relasi menjadi semakin kuat dan tak menolong pasangan untuk bertumbuh, maka sebaiknya hal itu tidak perlu diungkapkan kepada pasangan. Happy couples, ada orang-orang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaannya. Pada sisi lain, ada orang-orang yang justru sangat mudah, bahkan terkadang berlebihan atau tanpa kontrol dalam mengungkapkan perasaannya, sehingga pasangannya merasa diintimidasi oleh pernyataan-pernyataannya yang menyakitkan atau mengecewakan. Perlu juga diakui bahwa sering muncul perasaan bersalah ketika kita menyimpan sendiri hal-hal tertentu dari pasangan kita. Kita merasa sudah bersikap tidak jujur kepadanya. Tapi memang sekali lagi ada hal-hal yang lebih baik tidak disampaikan kepada pasangan. Secara umum, beberapa hal berikut termasuk yang sebaiknya tidak perlu disampaikan atau diungkapkan kepada pasangan. Yang pertama, jika relasi Anda terbilang masih baru, maka adalah bijaksana untuk tidak bercerita tentang mantan Anda, entah kebaikannya, entah keburukannya. Menceritakan hal ini hanya akan membuat pasangan Anda merasa dibanding-bandingkan, walaupun Anda mungkin tidak bermaksud demikian. Dalam kaitan dengan ini, lebih baik berpikir yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah hadir. Kedua, adalah bijak untuk menahan diri untuk tidak mengungkapkan kepada pasangan hal-hal yang tidak Anda sukai tentang keluarganya atau tentang teman dekatnya. Sebab ketika Anda menyampaikan hal-hal yang buruk tentang keluarganya atau tentang teman dekatnya, pasanganmu dapat merasa bahwa Anda sedang menyerang dirinya. Dan karena itu, ia akan melakukan pembelaan. Dengan melakukan pembelaan terhadap keluarga atau teman dekatnya ini, maka pada saat yang sama terbangunlah tembok antara engkau dengan pasanganmu. Ia mungkin akan merasa kurang difahami olehmu, dan Anda mungkin kesal karena merasa pasangan Anda berlebihan dalam membela keluarga atau teman dekatnya. Padahal pasangan Anda hanya merasa perlu membela orang-orang yang ia kasihi. Sebenarnya, bila usia pernikahan Anda relatif sudah banyak, maka pasangan Anda sesungguhnya sudah mengetahui hal-hal yang Anda tidak sukai mengenai keluarganya atau tentang teman dekatnya. Terus-menerus mengungkit hal ini atau ngomel tentang ini hanya akan membuat pasangan Anda menjadi tertutup. Dan mungkin tak akan pernah lagi berbagi cerita tentang keluarganya atau tentang teman dekatnya dengan Anda. Dan jika hal ini terjadi, Anda mungkin merasa diisolasi dari keluarga atau dari teman-teman dekat pasangan Anda. Dan ini tentu berdampak pada keintiman Anda dengan pasangan. Maka adalah baik untuk menahan diri dari mengungkapkan yang Anda tidak sukai tentang keluarga atau teman dekat pasangan Anda. Ketiga, adalah bijaksana untuk tidak menceritakan kepada pasangan Anda pujian atau rasa kagum yang Anda dapatkan dari lawan jenis. Apapun tujuan Anda menceritakan itu, entah ingin membuat pasangan Anda cemburu atau ingin mendapatkan perhatian dari pasangan Anda,
menceritakan hal-hal seperti ini jauh lebih banyak racunnya daripada madunya. Menceritakan hal seperti ini dapat saja membuat pasangan Anda mulai was-was ketika Anda berada di luar rumah. Atau ia mulai curiga bahwa Anda sudah mulai melirik orang lain. Kalau Anda ingin mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pasangan Anda, bicarakanlah itu dengan baik. Tidak perlu membuatnya merasa cemburu, apalagi terancam oleh perhatian, oleh pujian, atau kebaikan orang lain kepadamu. Dalam kaitan dengan ini adalah baik untuk mengingat nasihat ini. Jangan bangkitkan amarah dalam diri pasanganmu. Keempat, adalah bijaksana untuk tidak mengatakan kekurangan atau hal-hal yang menurut Anda, saya ulangi, menurut Anda kurang sempurna atau terlihat tidak ideal mengenai tubuh atau fisik pasangan Anda. Misalnya soal berat badan atau hal-hal lain. Semua orang memiliki area yang kurang ideal mengenai tubuhnya. Anda juga sama, punya area yang kurang ideal. Dan hampir semua orang yang memiliki bagian tubuh yang kurang ideal itu atau kurang seksi itu menyadari hal itu. Dan kemungkinan besar dia juga sudah melakukan sejumlah hal untuk membuat bagian tubuh itu tampak lebih ideal, lebih menarik, lebih seksi. Jadi mengingatkannya akan hal ini akan membuat pasangan Anda merasa semakin buruk dan mungkin putus asa sehingga ia berhenti melakukan apapun untuk memperbaiki atau memperkuat atau membuat lebih ideal bagian tubuh yang dipandang tidak ideal itu. Yang dapat Anda lakukan adalah misalnya mengajaknya berolahraga, bersama-sama berolahraga. Katakan kepada pasangan Anda, mungkin baik kalau kita semakin meningkatkan kebugaran tubuh kita dengan berolahraga secara rutin. Dan mengajaknya berolahraga, Anda juga mencipta kegiatan yang bisa dilakukan bersama yang tentu saja berdampak pada keintiman Anda berdua. Pada saat yang sama, pasangan Anda tentu merasa mendapatkan support dari Anda dalam memperkuat atau memperindah bagian tertentu dari tubuhnya. Ia merasa tak sendirian berjuang. Berkaitan dengan ini adalah baik untuk mengingat nasihat ini. Perkataan yang baik menyegarkan jiwa. Perkataan yang baik menyegarkan jiwa. Kelima dan terakhir, adalah baik untuk tidak menceritakan kepada pasangan Anda ketika Anda bertemu dengan seorang yang sangat menarik dan Anda tertarik kepadanya. Sebab hal menarik dan tertarik ini adalah bagian dari realitas kehidupan kita sehari-hari. Kita sangat mungkin bertemu dengan orang-orang yang menarik dalam kehidupan sehari-hari. Sangat mungkin dimanapun bisa menemukan orang yang sangat menarik. Dan perasaan tertarik pada mereka itu sebagian besarnya adalah perasaan yang spontan dan bersifat sementara. Ketika Anda menceritakan hal yang biasa dan perasaan spontan ini kepada pasangan Anda, ia dapat kehilangan rasa percaya diri. Ia merasa sudah tidak menarik lagi bagi Anda. Dan ini membuat ia dapat terluka. Dan bila rasa seperti ini terus berkembang dalam hatinya, ia mungkin akan kehilangan kepercayaan kepada Anda. Ini tentu dapat membuat relasi Anda akan terganggu. Maka adalah baik untuk tidak pernah menyampaikan hal-hal yang potensial melukai pasangan Anda. Akhirnya, mungkin baik untuk mengingat bahwa tidak semua yang benar itu memberi hasil yang baik dalam membangun relasi ketika disampaikan kepada pasangan. Maka bijaksanalah dalam menjaga ketegangan kreatif antara benar dan baik ini sehingga relasi dengan pasangan terus mengalami pertumbuhan. Itu saja.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.